Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafani Samariani. Saya mahasiswa program studi Tadris Matematika dengan nomor induk mahasiswa 238105076. Di sini saya ingin memaparkan proposal mengenai analisis korelasi dan regresi subjective well-being terhadap kemampuan kolaborasi matematis. Untuk daftar isi, di sini ada latar belakang, pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, relevansi dan pentingnya penelitian, tinjauan konseptual, tinjauan teori, tinjauan riset terdahulu, kemudian ada hipotesis penelitian, desain penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, tahap penelitian, dan terakhir ada teknik analisis data. Untuk latar belakang, pembelajaran matematika pada abad ke-21 itu menuntut kolaborasi, komunikasi, dan tanggung jawab bersama. Nah, kerja kelompok itu menjadi sering terkendala karena fenomena free rider dalam diskusi matematika. Hubungan pertemanan positif juga belum tentu berbanding lurus dengan kolaborasi akademiknya. Sedangkan subjective well-being ini berperan dalam kenyamanan, partisipasi, dan interaksi belajar. Nah, rendahnya subjective well-being itu memicu perilaku pasif dan menurunkan kualitas kolaborasi matematis. Nah, penelitian sebelumnya itu belum mengkaji secara spesifik mengenai hubungan subjective well-being dan kolaborasi matematis, sehingga diperlukan kajian kuantitatif untuk memahami keterkaitan kedua variabel tersebut. Selanjutnya itu pernyataan masalah. Pernyataan masalah ini berawal dari kemampuan kolaboratif matematis siswa yang masih rendah, sehingga siswa juga cenderung pasif dalam kerja kelompok pembelajaran matematika. Nah, penelitian ini diadakan karena hubungan antara subjective well-being dan kemampuan kolaboratif matematis ini belum banyak dikaji secara empiris. Kemudian pertanyaan penelitian ini ada tiga. Yang pertama, bagaimana tingkat subjective well-being dan kemampuan kolaboratif matematis siswa. Kemudian yang kedua, apakah terdapat hubungan antara subjective well-being dan kemampuan kolaboratif matematis siswa. Kemudian yang ketiga, apakah tingkat subjective well-being siswa berpengaruh secara signifikan dengan kemampuan mereka dalam berkolaborasi pada pembelajaran matematika. Untuk relevansi dan pentingnya penelitian, itu yang pertama ada urgensi penelitian, yang dimana kondisi sosial dan lingkungan belajar siswa beragam dan tidak homogen, sehingga hubungan pertemanan positif juga tidak selalu sejalan dengan kolaborasi akademik. Kemudian muncullah variasi kemampuan kolaboratif dan fenomena free rider antar kelas, sehingga hubungan subjektif dan kemampuan kolaboratif matematis ini masih jarang dikaji. eh, Kemudian diperlukanlah kajian empiris yang mengintegrasikan aspek psikologis dan pedagogis. Untuk manfaat penelitian, hasil penelitian ini bisa untuk guru, yang dimana hasilnya itu menjadi dasar rancangan strategi pembelajaran kolaboratif yang memperhatikan subjective well-being siswa. Kemudian untuk sekolah dan pembuat kebijakan, hasil ini bisa menjadi rujukan penciptakan lingkungan belajar yang suportif. Dan untuk peneliti dan akademisi, hasil ini bisa menjadi referensi empiris untuk pengembangan riset lanjutannya. Untuk tinjauan konseptual, di sini ada tiga konsep yang dimana yang pertama ada subjective well-being. Nah, subjective well-being ini merupakan evaluasi subjektif siswa terhadap kesejahteraan di sekolah. Subjective well-being juga mencakup kepuasan belajar dan kondisi emosional yang bisa mempengaruhi motivasi, rasa percaya diri, dan partisipasi. Nah, faktor penting dalam kerja kelompok matematika itu merupakan faktor dalam subjective well-being. Yang kedua itu kemampuan kolaboratif matematis. Nah, kemampuan bekerja sama menyelesaikan masalah matematika merupakan kemampuan kolaboratif matematis. Nah, kemampuan ini juga meliputi kontribusi aktif dan berkomunikasi dalam kelompok.
Nah, berorientasi pada proses dan hasil dalam kemampuan kolaboratif ini, sehingga muncullah rendahnya kolaborasi memicu free rider. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada pengukuran dan analisis data. Pengukuran ini menggunakan instrumen kuantitatif terstandar. Untuk subjective well-being ini dinilai atau diukur menggunakan skala Likert, sedangkan kolaborasi matematis dinilai menggunakan angket atau lembar penilaian. Nah, untuk analisis datanya itu menggunakan analisis deskriptif, kemudian uji korelasi, dan uji regresi. Untuk tinjauan teori, di sini ada 5 dasar teori. Yang pertama, teori konstruktivisme sosial, kemudian ada teori pembelajaran kooperatif, teori subjective well-being, teori psikologi positif, dan teori interaksi sosial dan emosi dalam pembelajaran. Untuk teori konstruktivisme dan teori pembelajaran kooperatif, ini mencangkup ke dalam kemampuan kolaboratif matematis. Sedangkan untuk teori subjective well-being, teori psikologi positif, dan teori interaksi sosial dan emosi dalam pembelajaran ini mencakup pada teori subjective well-being-nya. Untuk tinjauan riset terdahulu, eh, untuk temuan penelitian terdahulu itu ada 6, ada 5, yang dimana Shakira 2025 ini menyatakan bahwa subjective well-being kategorinya kuat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Kemudian Purwanti pada tahun 2023 subjective well-being ini berkorelasi positif dengan hasil belajar matematika. IFADA 2024, PBL meningkatkan kolaborasi dan mengurangi free rider. Kemudian untuk Nurulita dan kawan-kawannya 2024, PBL meningkatkan kolaborasi dan prestasi. Dan yang terakhir ada Konadi dan kawan-kawan 2024, school well-being ini berpengaruh pada self-regulated learning. Nah, dari temuan tersebut memiliki keterbatasan penelitian, yaitu yang pertama, subjective well-being ini dikaji secara terpisah, kemudian minim analisis korelasi dan regresi antar variabelnya, fokus individual atau mode pembelajaran bukan hubungan psikologisnya, kemudian ada fenomena free rider belum diuji, dan yang terakhir ada keterbatasan desain dan instrumen. Untuk research gap-nya itu belum ada kajian hubungan langsung antara subjective well-being dan kolaborasi matematis. Kemudian belum diuji juga pengaruh terhadap subjective well-being dan kolaborasi melalui regresi. Dan yang ketiga itu subjective well-being dan kolaborasi belum diintegrasikan dalam satu model. Dan kajian free rider di SMP di Indonesia itu masih terbatas. Nah, posisi penelitiannya itu yang pertama menguji hubungan subjective well-being dengan kolaborasi matematis, kemudian analisis korelasi Pearson dan regression linear, kemudian konteksnya itu siswa SMP Indonesia, dan integrasi teori sosial, kooperatif, dan subjective well-being. Nah, untuk kerangka berpikir, untuk merangkanya itu terdapat muncul masalah, kemudian mencari teori pendukung untuk variabel X-nya atau variabel independennya itu merupakan subjective well-being dan variabel dependennya kemampuan kolaboratif matematis. Yang di mana subjective well-being dan kemampuan kolaboratif matematis ini akan dianalisis secara deskriptif, kemudian diuji korelasi persen dan uji regresi linear, yang dimana hasilnya itu diharapkan korelasinya positif dan regresi signifikan. Atau juga bisa menggunakan hipotesis penelitian yang dimana yang pertama terdapat hubungan linear positif signifikan antara subjective well-being dengan kemampuan kolaboratif matematis siswa, dan yang kedua itu subjective well-being siswa berpengaruh secara signifikan atau positif terhadap kemampuan kolaboratif matematis siswa. Nah, untuk desain penelitiannya,
Desain dan pendekatan penelitian itu menggunakan kuantitatif non-eksperimental. Nah, desainnya itu menggunakan analisis deskriptif dan studi korelasi regresi tanpa memperlakukan atau manipulasi variabel dan mengkaji kondisi alami pembelajaran matematika. Alasan memilih desain tersebut yaitu sesuai dengan tujuan penelitian kuantitatif. Data bersifat numerik dan objektif dan menggambarkan kondisi aktual dan hubungan empiris, serta minim bias subjektivitas peneliti. Untuk subjek penelitian, di sini ada populasi penelitian yang di mana populasinya itu seluruh siswa kelas 8 di SMP Negeri 11 Cirebon pada tahun ajaran 2025-2026. Alasan pemilihannya yaitu pengalaman belajar matematikanya itu relatif stabil, kemudian terbiasa pembelajaran kelompok dan diskusi, dan relevan dengan subjective well-being dan kolaborasi matematis. Untuk teknik pengumpulan data, menggunakan teknik cluster sampling, yang klasternya itu dari kelas 8, karakter klasternya itu kurikulumnya harus sama, kemudian lingkungan belajarnya homogen. Untuk pemilihan klasternya itu dilakukan secara acak, dengan mengambil sampelnya itu dua kelas terpilih, total siswanya 64 siswa. Dan untuk kriteria sampel yang inklusi itu siswa kelas 8 mengikuti pembelajaran matematika dan mengisi instrumen secara lengkap. Sedangkan kriteria eksklusinya itu tidak mengisi angket lengkap dan tidak mengikuti pengumpulan data secara penuh. Untuk instrumennya itu instrumen penelitiannya datanya bersifat kuantitatif. Nah, instrumen juga mengukur aspek psikologis dan kolaboratifnya. Nah, instrumen penelitiannya itu ada tiga. Yang pertama ada angket subjective well-being, yang di mana bentuknya itu angket tertutup dengan skala Likert 5 poin, jumlah item pernyataannya 20-30 pernyataan, dan indikatornya itu ada 4. Ada emosi positif, emosi negatif, evaluasi kehidupan, dan kepuasan hidup. Nah, adaptasi instrumennya itu dari SWLS dan PANAS dengan reliabilitasnya itu lebih dari 0,8. Kemudian yang kedua itu ada lembar observasi kolaborasi matematis. Bentuknya itu observasi terstruktur yang dimana skala penilaiannya 1 sampai 5. Yang aspek yang diamatinya itu partisipasinya aktif, kemudian komunikasi matematisnya, kerjasama pemecahan masalah, tanggung jawab individu, dan sikap saling menghargai. Kemudian untuk observasi ini dilakukan pada beberapa pertemuan. Reliabilitasnya itu iterator reliability. Dan yang terakhir itu ada rubrik penilaian aktivitas kolaborasi. Nah, instrumen ini digunakan dalam konteks pembelajaran matematika. Untuk tahap penelitian, yaitu yang pertama ada tahap persiapan, yang di mana tahap persiapan ini peneliti menyusun dan mengembangkan seluruh instrumen penelitian. Kemudian untuk tahap yang kedua itu tahap perizinan dan koordinasi. Tahap ini peneliti melakukan perizinan dan koordinasi dengan pihak sekolah. Yang ketiga ada tahap pelaksanaan. Untuk tahap 3, peneliti ini melakukan observasi kemampuan kolaboratif dan penilaian aktivitas kolaborasi secara konsisten pada beberapa pertemuan. Dan yang tahap yang terakhir itu tahap pemeriksaan dan pengolahan data. Nah, tahap 4 ini data yang terkumpul kemudian diperiksa kelengkapannya. Untuk teknik analisis data, di sini ada 4. Yang pertama, analisis deskriptif, yang di mana statistik yang digunakannya itu ada mean, median, standar deviasi, kemudian nilai minimum maksimum, dan persentase dan kategori skornya. Sebelum analisis korelasi Pearson dan analisis regresi nilinear, kita uji prasyarat analisis dulu, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Tujuannya itu memenuhi asumsi analisis parametrik dan menjamin validitas analisis korelasi dan regresi. Lanjut ke analisis korelasi Pearson.
di mana analisis ini menguji arah hubungan dan kekuatan hubungan subjective well-being dan kolaborasi matematis. Nah, datanya itu berskala interval dan berdistribusi normal. Analisis regresi linear ini menguji pengaruh subjektif well-being terhadap kolaborasi matematis. Analisis ini adalah analisis yang terakhir yang dimana output utamanya koefisien regresi, koefisien determinasi, dan signifikansi pengaruh. Selanjutnya ada daftar pustaka dari beberapa referensi saya cantumkan. Mungkin sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.